Sekarang pilihannya adalah menjadi juru bicara istana, presiden, ataukah berlabuh di BUMN yang jauh lebih besar. Saya berharap jangan kedua-duanya. Karena kalau kedua-duanya, ini adalah contoh yang sangat-sangat tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, hari ini saya mau ulas berita. Berita apa yang ingin kita ulas? Ini berita yang bagi saya ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Malas juga sebenarnya mau mengungkapkannya. Tetapi kalau tidak ada orang yang mau mengungkapkannya, siapa lagi? Karena kalau kita mau berjuang untuk good governance, clean government, ya apapun harus kita ungkapkan dengan resikonya tentunya. Berita yang ngeri-ngeri sedap itu adalah Erick Thohir copot Fajrul Rahman dari jabatan Komisaris Utama Adikarya. Nah, ini mohon maaf Sobat RH sekalian ya. Jangan kaitkan dengan saya lagi ya. Kita baca berita ini dan ulasan-ulasan saya. PT Adikarya Tbk Persero baru saja menggelar rapat umum pemegang saham tahunan. Rapat umum pemegang saham tahunan RUPST. Dalam RUPST itu ada perombakan direksi Adikarya, termasuk pencopotan Fajrul Rahman sebagai komisaris utama yang diganti Dodi Usoho Hargo, ya. Istilahnya pencopotan juga ya. Setidaknya ada 9 agenda yang dibahas dalam RUPST yang digelar di auditorium lantai 3 kantor pusat ADI, Jalan Raya Pasar Minggu, kilometer 18 Jakarta, Kamis 4 Juni. Pada RUPST BUMN tersebut juga dipaparkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2019 sebesar 663,8 miliar rupiah. Wah, ini termasuk BUMN yang untungnya kecil, sedikit sesungguhnya ya. Kalau orang paham dengan bagaimana keuntungan-keuntungan bersih BUMN, ada yang kelasnya rugi, ada yang mungkin untung itu kelasnya cuma miliaran saja, ada yang puluhan miliar, ada yang ratusan miliar, ada triliunan, ada belasan triliunan, dan ada puluhan triliunan. Nah, itulah skala untung BUMN. Dan keuntungan bersih itu akan menentukan bonus yang didapatkan pengurus, baik direksi maupun komisaris. Rinciannya sebesar 10% atau senilai 66,4 miliar rupiah ditetapkan sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham. Cuma 66,4 miliar saja yang dibagikan. Yang dibayarkan dengan ketentuan 51% saham atau senilai 33,8 miliar merupakan dividen bagian negara Republik Indonesia yang akan disetorkan ke kas negara. Jadi dividennya yang dibagikan cuma 10% dan 51%-nya ke kas negara. Sedikit sekali ya kalau untuk kelas negara. Sementara sebesar 90% atau senilai 597,4 miliar rupiah sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Demikian bunyi hasil RUPST Adikarya Kamis 4 Juni. Biasa itu ya. Jadi tidak semua yang namanya laba bersih itu dibagikan. Kalau tidak, bagaimana perusahaan bisa berjalan dengan baik. Tetapi 10% dividen itu kecil jumlahnya. Karena biasanya 25%, 30%, bahkan pernah juga 35%. Di sisi lain,
Pengurus juga telah menyetujui penerbitan penawaran umum berkelanjutan obligasi tahap 3 tahun 2020 dengan nilai setinggi-tingginya 5 triliun. Wah, utang lagi nih ya. Yang dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2020. Maksudnya apa? Sejak tahun 2020 sampai tahun 2020. Berikut rincian lengkap perombakan direksi Adikarya. Jajaran pengurus lama Adikarya, Dewan Komisaris M. Fajrul Rahman, Komisaris Utama, Bobi A.A. Nazib, Komisaris, Wicipto Setiadi, Komisaris, Rildo Ananda Anwar, Komisaris, Hieronymus Hilapok, Komisaris Independen, Abdul Muni, Komisaris Independen. Sementara Dewan Direksi, Budi Harto, Direktur Utama, Budi Satdewa Sudiro, Direktur Operasi 1, Punjung Setia Brata, Direktur Operasi 2, Entus Asnawi Mukson, Direktur Keuangan, Agus Karyanto, Direktur SDM, Parta Sarati, Direktur Quality Health Safety and Environment dan Pengembangan. Lalu kemudian jajaran pengurus baru Adikarya, Dewan Komisaris, Dodi Usoho Hargo, Komisaris Utama, Cahyo R. Muzar, Komisaris, Justinus Prastowo, Komisaris. Nah, ini Justinus ini teman saya juga ya, yang sekarang menjadi staf khusus Menteri Keuangan, yang kerap berbicara mewakili kepentingan Kementerian Keuangan, bahkan Menteri Keuangan. Pernah berdebat juga dengan pihak DKI mengenai DBH, dana bagi hasil ya. Justinus Prastowo mengatakan DBH bagi DKI itu akan diberikan setelah audit BPK dilakukan. Tapi kata ketua BPK nggak ada kaitannya, silakan saja, itu adalah urusan antara pusat dan DKI. Ya. Kemudian Widiarto, Komisaris, Hieronymus Hilapok, Komisaris Independen, Abdul Muni, Komisaris Independen. Wah, rupanya Hieronymus Hilapok dan Abdul Muni bertahan ya. Kalau Hieronymus Hilapok, ini sebenarnya tim sukses Jokowi. 2014 dia masuk Pokja transisi ya. Jadi wajar kalau bertahan kan. Nah, saya hanya ingin menunjukkan bahwa bertahan tidaknya seseorang itu memang sangat terkait dengan backup kekuasaan yang ada. Termasuk juga masuknya orang. Ya, mungkin dianggap wajar ya. Tetapi saya memiliki cita-cita ke depan bahwa tidak ada lagi rangkap jabatan. Kemudian Dewan Direksi Entus Asnawi Mukson. Wah, ini Entus ini sebelumnya Direktur Keuangan. Suko Widikdo, Direktur Operasi 1. Punjung Setia Brata, Direktur Operasi 2. AAG Agung Darmawan, Direktur Keuangan. Agus Karyanto, Direktur SDM. Kemudian Parta Sarati, Direktur Quality Health Safety and Environment dan Pengembangan. Jadi beberapa di antaranya bertahan ya. Nah, apa yang ingin saya bahas dalam kesempatan ini adalah mengenai tadi bahasanya dicopotnya Fajrul Rahman. Pertanyaannya adalah, benarkah dicopot? Benarkah kemudian Fajrul Rahman yang juru bicara Presiden, sebenarnya dulunya teman saya juga ya. Saya masih intens berkomunikasi sampai 2017 dan sekarang agak jarang berkomunikasi, bahkan hampir tidak pernah. Mungkin karena kau di sana, aku di sini ya. Jadi sejak 2017 saya pernah berhadapan berdiskusi di Kompas Televisi mengenai 3 tahun masa pemerintahan Jokowi. Nah, saya ditempatkan di kubu oposisi. Itu saya tidak tahu kenapa Kompas begitu. Tapi 2017 itu terjadi. Jadi sudah lama sesungguhnya. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah dia dicopot agar bisa berkonsentrasi sebagai juru bicara Presiden yang pastinya sibuknya minta ampun, atau dia akan ditempatkan ke BUMN yang jauh lebih empuk? Mungkin tidak dengan jabatan sebagai komisaris utama, cukup komisaris yang barangkali tidak terlalu aktif dibandingkan kalau menjadi komisaris utama. Ini yang harus kita lihat. Karena kenapa? Karena biasanya mereka-mereka yang di inner circle kekuasaan itu memang rata-rata mendapatkan jabatan yang empuk. Jabatan di komisaris perusahaan-perusahaan BUMN ring 1. Jadi ring 1 itu seperti Pertamina misalnya.
ada orang istana di Pertamina. Seperti misalnya bank, ada orang istana di bank. Kemudian bank itu ada 4 ya, ada Mandiri, ada BRI, ada BTN, ada BNI. Kemudian juga Telkom misalnya, perusahaan besar, apalagi ya, perusahaan-perusahaan tambang seperti sekarang ini Inalum. Nah, Inalum ditunjuk komisarisnya staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga ya. Lalu kemudian ya perusahaan-perusahaan ring 1. Jadi ada perusahaan ring 1, ada ring 2, ada ring 3, ada ring 4. Ada ring 5 mungkin ya. Jadi memang perusahaan semacam Adikarya itu hanya masuk ring 3 saja. Nah, jadi barangkali bisa jadi bukan dicopot tapi dipindahkan ke perusahaan ring 2 atau bahkan ring 1. Karena dibandingkan dengan mereka yang di lingkaran istana yang sampai sekarang tidak tahu kiprahnya, ya, Fajrul Rahman termasuk orang yang bisa dibilang apa ya, die hard bagi pemerintahan sekarang. Bahkan sebelum menjadi juru bicara pun media sosial Fajrul dipenuhi dengan berita-berita tentang pemerintah. Jadi dia menjadi humas swasta. Jadi tidak heran kalau kemudian sekarang diangkat sebagai juru bicara. Nah, kira-kira ya, ini menarik sekali. Kira-kira apakah dia akan ditempatkan di BUMN yang lebih empuk ataukah dia nanti betul-betul disuruh berkonsentrasi sebagai juru bicara? Sobat Era sekalian, dengan mengungkapkan ini, saya tidak ingin bermaksud mengutak-atik soal ini. Tapi harus kita bicarakan. Karena ini praktek yang so long time. Orang bekerja di satu tempat, tapi kemudian dikasih jabatan lain agar mendapatkan penghasilan tambahan. Sehingga terjadilah rangkap jabatan. Yang pernah saya bacakan juga beritanya beberapa hari yang lalu. Ada teman yang marah, ya apa boleh buat. Karena kita menyampaikan apa adanya. Jadi ada beberapa orang yang memang sekarang masih rangkap di ring istana itu. Nah, mudah-mudahan Menteri BUMN Erick Thohir mendengar kritik channel ini beberapa hari yang lalu mengenai rangkap jabatan di ring istana. Sehingga dia kurangi mulai satu demi satu. Siapa tahu. Karena itu kita tidak boleh suuzon. Kita lihat saja. Mudah-mudahan harapannya benar. Yang bersangkutan betul-betul ditempatkan hanya sebagai juru bicara. Konsekuensinya memang tidak mendapatkan penghasilan yang besar. Yang mungkin bisa menyebabkan kecemburuan dibandingkan dengan orang lain yang di ring istana yang tidak pernah menjadi, katakanlah, defendernya pemerintah sekarang. Yang tidak pernah maju ke medan perang untuk membela pemerintah yang sekarang. Tapi menikmati jauh lebih besar. Saya katakan, kalau ingin mengabdi kepada negara, memang konsekuensinya harus begitu. Jadi kita harus memilih. Nah, sekarang pilihannya adalah menjadi juru bicara istana, presiden, ataukah berlabuh di BUMN yang jauh lebih besar. Saya berharap jangan kedua-duanya. Karena kalau kedua-duanya, ini adalah contoh yang sangat-sangat tidak baik. Dan setiap generasi, setiap presiden selalu memberikan hal seperti ini dan kemudian menganggapnya sebagai sebuah kelaziman. Seolah-olah nothing to do dengan conflict of interest, dengan good governance dan clean government. Kita lihat dalam beberapa hari yang ke depan. Mudah-mudahan good news. Ya, itu tadi Sobat Era sekalian, uber mengenai pencopotan Fajrul Rahman sebagai komisaris utama di Adikarya. Tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.